Oh iya ya Pak. Nah siapa yang pertama kali menulis ulumul Quran itu? Siapa? Ilmu Al-Quran kita yakini sudah ada pada zaman Nabi, sudah ada zaman sahabat, tabi'in. Ditulis Imam Suyuti, Imam Bapak Asy-Syafi'i nulis. Kemudian gurunya Imam Al-Bukhari namanya Ali Ibn Al-Madini yang meninggal 234 nulis, namanya Asbabun Nuzul. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam juga nulis tentang nasikh dan mansukh, ilmu qiraat, sampai seterusnya. Tapi baru dia dibukukan menjadi satu disiplin ilmu dengan segala perkembangannya. Kata ulama, yang menulis pertama kali adalah Muhammad bin Khalaf bin Marzuban yang wafat 309 Hijriah. Ya, dia punya buku juga namanya Al-Isti'ab fi Ulumil Quran. Ada yang mengatakan Al-Burhan juga fi Ulumil Quran. Kemudian Imam Abul Hasan Al-Asy'ari 323 Hijriah, Al-Maturidi 333 Hijriah juga punya buku namanya apa? Fununul Afnan fi Ulumil Quran. Satu jilid. Terus berkembang sampai dengan namanya Ibrahim bin Sa'id Al-Hufi, meninggalnya 430 Hijriah. Beliaulah katanya tokoh pertama yang menulis lengkap. Judulnya Al-Burhan juga fi Ulumil Quran. Berapa banyak jumlahnya? 30 jilid besar. Dia masih manuskrip, separuhnya masih ada di Darul Kutub Al-Misriyah itu. Terus berkembang Ulumul Quran itu sampai dengan sekarang ini, dengan segala cabangnya. Nasikh dan mansukh sendiri, Asbabun Nuzul sendiri, yang ditulis paling tidak ada 6 kitab yang sampai kepada kita separuhnya. Ali Ibn Al-Madini 234 nulis Asbabun Nuzul. Kemudian Abul Matraf Muhammad bin Ibrahim 406 Hijriah nulis juga buku namanya Al-Qasas wal Asari allati nuzila min ajriha Al-Quran. Al-Wahidi 456 Hijriah Asbabun Nuzul. Ibnul Jauzi 597 Hijriah Asbabu Nuzulil Quran. Ibnu Hajar Al-Asqalani 852 Hijriah nulis Al-Ujab fi Bayanil Asbab, sampai kepada Imam As-Suyuti rahimahullah ya 911 dengan bukunya Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Itu baru satu cabang tuh, belum yang lainnya ya. Ada lagi yang konteksnya bahasa, nasikh dan mansukh. Nasikh dan mansukh itu ada dalam ulumul Quran, ada juga dalam ulumul hadis. Ada juga karena Al-Quran itu harus didekati dengan pendekatan bahasa, maka ilmu bahasa yang digunakan banyak sekali. Mengingat isi kandungan Al-Quran ada haqiqah, ada majaz, ada mustarab ya. Ada lagi disebut dengan istilah ilmunya khusus, namanya ilmu gharibil Quran. Ilmu apalagi al-wujuh wan nadhair. Kita sering bertemu dengan ayat.
Kalau ayat itu memang pesannya bisa dua, saya pilih salah satu, nah apa? Ya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita yang dicerai bukan karena mati, dia nunggu 3 kali masa quru. Nah, quru itu lafaz mustarak namanya. Dia memberi arti lebih dari satu. Bisa maknanya haid, menstruasi, bisa maknanya suci. Saya pilih suci, saya pilih menstruasi, tidak ada masalah, semuanya benar. Dengan argumentasi. Nah, lebih lagi kalau kita masuk kepada ilmu al-wujuh wan nadhair, atau dalam fikih disebut al-ashbah wan nadhair, yang serupa tapi tidak sama. Kalau dalam fikih itu ya al-muttahidah fi suwariha, al-mukhtalifah fi ahkamiha wa ilaliha. Satu kelihatannya, tapi beda dia dalam ilat dan hukumnya. Maka al-ashbah wan nadhair ada di dalam ilmu tafsir, ada di dalam ilmu fikih, ada di dalam ilmu balaghah, ada juga dalam ilmu nahwu. Imam Suyuti tulis semua itu, al-ashbah wan nadhair fil nahwu, ashbah wan nadhair fil balaghah. Yang serupa tapi tidak sama. Kalau dalam masalah aktual fikih itu, misalnya pembunuhan yang dilakukan secara keroyokan, satu dikeroyok 5 orang. Apakah semua 5 orang yang menyebabkan kematian seorang itu harus dikisos semuanya? Atau satu saja? Kalau satu saja, siapa orangnya? Kan sulit nentukannya kan? Ya, diikat seseorang di satu tempat, 5 orang bawa pisau semua. Yang nomor 1 jalan, tusukkan pisaunya ke perutnya. Masih hidup nggak dia? Masih. Kedua, masih. Yang kelima, baru mau nusuk, mati dia. Siapa yang matikannya? Ya, Al-Quran katakan, al-hurru bil hurri, wal abdu bil abdi, wal unsa bil unsa. Artinya mumasalah. Kata Abu Hanifah, selama tidak mumasalah, tidak dipisah semua. Satu yang dipisah. Tapi Umar bin Khattab lain lagi ya. Begitu dia kirimkan surat kepada Abu Musa al-Asy'ari karena ada kasus seperti itu, dia katakan semuanya harus dibunuh. Lau tamala'a alaihi ahlu Son'a laqataltuhum jami'an. Kalau sekiranya penduduk kota Son'a semua membunuh seseorang, maka semua penduduknya itu akan aku matikan semua. Aku akan kisah semua. Ini perbedaan terjadi kan? Iya kan? Nah, apalagi kita sudah masuk bahasanya ilmu al-wujuh wan nadhair, ilmu mufradat. Allah berfirman, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala zulmati wan nur. Apa bedanya khalaqa dengan ja'ala? A'ada yu'idu, ansha'a yunsi'u, fatara. Ya, fatir kan khaliq, yang menciptakan. Saya baca, idza khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu. Allah tidak katakan fa khalaqnahu lagi. Kalau fa khalaqnahu lagi berulang ya. Ya, tidak demikian. Itu nanti ilmu al-wujuh wan nadhair. Qara'a, tala. Kalau kita lihat baca juga sama, baca juga. Tala, qara'a.
usaha, kasaba, fa'ala, sama. Nurun, diyaun, qalbun, fuadun, sama. Ya. Nah kalau kita tidak mengerti bahasa, apalagi yang maknanya kata-katanya satu, tapi maknanya banyak, atau banyak dia maknanya cuma satu, pasti salah kita dalam menafsirkan. Kata-kata umat misalnya, umat itu ada berapa? 9 artinya. Huda, petunjuk. Huda itu ada berapa? Ada 17 artinya. Ya, luar biasa. Nah kalau salah kita menafsirkannya, salah boleh. Maksud Al-Quran tak begitu, kita buat sendiri. Ya, maka dibuat oleh ulama persyaratan. Kalau kamu mau memahami Al-Quran, isi dan kandungannya, di samping seperangkat ilmu pengetahuan yang tadi disebutkan dengan ulumul Qur'annya, maka disebut namanya syurutul mufassir. Syarat seseorang menjadi mufassir. Syarat pertamanya apa? Ayyakuna aliman bil haditsin nabawi syari riwayatan wa dirayatan. Ilmu hadis itu ilmunya dan materinya. Riwayatannya kitab-kitab yang tadi kita sebut tadi itu. Ini Arba'in Nawawiyah dan apa? Iya. Arba'in Nawawiyah dan apa? Mencerita hadis Nabi, setiap Nabi bersabda yang artinya ngerti juga tak? Kalau salah kita dalam, berarti kita berdusta kepada Rasulullah. Maka Rasulullah pesankan, jangan kamu berdusta menggunakan namaku, karena mendusta atas nama Nabi ada hubungannya dengan agama. Ya, la taktibu alayya fa innal kadhiba alayya laisa kal kadhibi ala ahad. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya. Apalagi syaratnya? Ayyakuna aliman bil lughatil arabiyyah. Dia harus menguasai bahasa Arab. Bahasa Arab itu apa saja? Nahwu, soroh, balaghah, bayan, badi, ma'ani, istiqah. 7 ilmu besar. Dulu Al-Quran ketika diturunkan dan ditulis, ada titik barisnya enggak? Enggak ada. Tapi yang gundul begitu bisa dibaca enggak? Baca. Ketika saya baca, mungkinkah terjadi perbedaan cara bacanya? Itulah ilmu qiraat namanya. Tulisannya sama. Ditulis, jangan dikasih titik, jangan dikasih gigi. Maliki yaumiddin. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba kalau tidak dikasih titik semua, bisa dibaca lain enggak? Bisa. Ataka bi'abdin wa ataka bisab'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada bedanya. Ya. Nah, supaya bacaannya itu seragam, ketika zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib rahimahullah radhiyallahu an, dipanggillah seorang pakar bahasa namanya Abul Aswad Ad-Du'ali yang meninggal 69 Hijriah. Kasih tanda baca. Dibuatkanlah tanda bacanya sederhana. Huruf itu kalau ada titiknya satu di atas berarti suaranya A.
Kalau titiknya 2 suaranya U. Kalau titiknya 1 di bawah suaranya I. Nggak lebih dari itu. Itu sampai dengan 100 tahun. Sampai muncullah namanya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang meninggal 170 Hijriah. Semasa dia dengan Imam Sibawayh. Ya, kenal kita ya? Sibawayh. Yang pernah belajar tahu pasti namanya dikenal itu Sibawayh. Meninggalnya 180 Hijriah. Pakar bahasa. Dibuatlah kaedah bahasa dengan kemampuan manusia yang hebat itu tadi untuk diterapkan kepada Al-Quran. Ternyata tidak semuanya benar. Tidak semuanya benar. Kita belajar nahu, kalamuna labdun mufidun kastaqim, kan? Kalam yang mufid itu apa? Kastaqim, ada fi'ilnya, ada fa'ilnya, ada maf'ulnya. Daraba Zaidun amron, Zaid mukul melulu. Tidak pernah dikatakan daraba amrun, katanya Zaidan, tidak pernah ya. Yang mukul Zaid terus, yang dipukul Amr terus. Contohnya kan sering begitu. Artinya apa? Kata-kata yang bisa dipahami, kalimat itu ada fi'ilnya, ada fa'ilnya, ada maf'ulnya. Dibuat aturan. Fa'il itu marfu, maf'ul itu mansub. Itu aturan umum. Saya baca ayat. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu. Kenapa Ibrahim? Kan setelah ibtala kan fi'il bukan? Setelah fi'il fa'il, harusnya U. Kenapa dia imam? Rabbu seharusnya wa idh ibtala Ibrahimu rabbahu. Ya kan? Itu yang baru belajar bahasa Arab terus disalahkan. Benar itu? Yang benar mana? Ibrahima rabbuhu. Yang mana? Yang muji itu siapa? Ibrahim muji Tuhannya atau Tuhan muji Ibrahimnya? Ternyata kaidah yang dibuat oleh manusia tidak mampu untuk diterapkan ke dalam Al-Quran karena keterbatasan ilmu. Allah berikan kepada kita ilmu itu banyak enggak? Sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa katsira. Qalilan. Kenapa tidak wa ma utitum minal ilmi illa al-qalil? Dibuat dia ma'rifah tidak nakirah. Kata ulama, an-nakiratu fi siyaqin nafi ta'ummu. Kaidah lagi dibuat. Nakirah syai' didahului oleh nafi ma, maka dia maknanya umum. Jadi jangan diartikan firman itu tidak kami berikan kepada kalian ilmu pengetahuan melainkan sedikit. Nah, melainkan sangat sedikit. Iya kan? Maka tradisi kita, sehebat apapun orang itu, kalau dia sudah berhadapan dengan firman Allah, hadis Nabi, ada aturan lainnya. Dia sudah menjadi seorang mufassir ulum. Setelah menafsirkan ayat, ujungnya pasti wallahu a'lam. Hadis Nabi
wallahu a'lam, atau kama qala Rasulullah, itu kan etika. Ya kan, sudah terlalu banyak bacaannya, ilmunya begitu luas, ujung-ujungnya masih wallahu a'lam, ujungnya masih nyebut hadis au kama qala. Setiap dia ceramah belum jawab sudah wallahu a'lam. Ustaz mana, kiai mana? Kiai wallahu a'lam. Ada yang setiap menyebutkan hadis, walaupun hadisnya sudah populer, ujungnya au kama qala Rasulullah. Termasuk innamal a'malu binniyat wa innama au kama qala Rasulullah. Berarti dia tidak percaya dengan hafalan dia. Ilmu yang Allah berikan sedikit. Nah, kalau kita bicara nanti syarat yang lain apa? Ayyakuna aliman bi usulid din, ayyakuna aliman bi usulil fiqh, ayyakuna aliman bi asbabin nuzul, bi qasasil Quran, ya, dan seterusnya. Di ujungnya ayyakuna amilan bi ma'alim. Bukan hanya ngomong, tapi dia juga sebagai praktisinya. Dia bilang begini, tapi amalnya beda, tidak sesuai dengan keilmuannya. Orang tidak bakal dengar itu. Ya. Nah, ketika kita berbicara nanti, saya menafsirkan Al-Quran, ada enggak etika yang harus saya anut? Kata ulama, ada. Namanya Adabul Mufassir. Ya, kalau buku yang biasa digunakan mahasiswa kan Mana Al-Qattan, ya, kelas-kelas ringan lah gitu kan, mabahis fi ulumil Quran, ya. Kata Mana Al-Qattan paling tidak ada 6 etikanya Adabul Mufassir. Yang pertama dia katakan sihhatul i'tiqad, niat yang baik. At-tajarrudu 'anil hawa, dia tidak mengikuti hawa nafsunya. Yang ketiganya apa? Tafsirul Quran bil Quran, tafsirul Quran bil hadis nabawi, tafsirul Quran bi aqwali tabi'in, bi aqwali sahabat, tafsirul Quran bi aqwali tabi'in, dan seterusnya. Ini tidak pernah tahu, tidak pernah belajar tafsir, tidak pernah membaca tafsir orang, nafsirkan sendiri aja. Ya, ternyata yang ditafsirkan itu sudah ditafsirkan orang. Ya, maka dibuatlah yang lain. Ada Khalid Abdurrahman Al-Aqsh namanya, dia tulis buku Ushul Tafsir wa Qawaidu. Dia tawarkan etika mufassir itu, yang pertama katanya ayyakuna aliman bi ahkami syariah minal ibadat wal muamalat was sunan al waridah fi dzalik. Pakar hukum Islam juga. Yang keduanya apa? Ayyahfadha aqwalal mufassirin minas salaf wal khalaf. Dia harus hafal pendapat para mufassir dulu dan sekarang. Yang ketiganya apa? Dia katakan ayyakuna jayyidul qarihah, zakiyul fahmi, qawiyul fikrati. Orangnya harus cerdas, IQ-nya bagus, dia nak masuk dalam kelompok minal begoin. Ya kan? Kalau dia bego, tak cerdas, bicara Al-Quran, ya Allah. Ya kan? Ayyakuna aliman bi abwabis sir. Ilmu sini, ikhlasnya, tawakulnya, ya, tawakalnya kepada Allah. Kemudian dia juga orang yang tinggi perhatian dan keinginannya untuk akhirat.
tawakal dia kepada Allah, apa yang sudah diusahakannya. Itulah adabul mufassir. Ya, jadi ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi tidak boleh diperkosa semaunya. Tidak pernah belajar tafsir menafsirkan Al-Quran. Ditanya, dari mana kamu dapat ini? Iya, pokoknya, pokoknya ilmu pokoknya tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam ulumul Quran, tidak ada dalam ilmu harus ada rujukannya. Maka harus kita banyak membaca itu, membaca ulumul Quran dengan kitab-kitabnya itu. Bertambah banyak kita membaca, bertambah banyak informasi yang kita peroleh, bukan kita bertambah pintar, tapi justru sebaliknya bertambah bodoh. Karena apa? Ilmu terus berkembang, pemahaman terus berkembang. Walaupun kita yakini solusinya ada di dalam Al-Quranul Karim. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kita kenal Imam Syafi'i itu umur 7 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Umur 10 tahun, 11 tahun sudah jadi mufti. Ya, mufti. Beliau dalam buku Ar-Risalahnya, Fatrah yang ke-55 itu beliau katakan, "Falaisat tanzilu manzilatan min ahli dinillah illa wa fi kitabillah as-sabilu 'alal huda fiha." Setiap peristiwa umat, solusinya pasti ada di dalam Al-Quran. Hanya kitanya yang tidak menemukan ayat itu sebagai solusi.